Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cerita tentang persahabatan dua pria tua yang dimulai di sebuah rumah sakit. Keduanya menderita kanker yang membuat hidup mereka tak lama lagi. Mereka kemudian bersama-sama membuat daftar keinginan dan memulai perjalanan keliling dunia untuk mewujudkan semuanya sebelum meninggal dunia. Cerita tersebut merupakan cerita dari sebuah film yang berjudul Bucket List yang dirilis pada tahun 2007. Meskipun tidak terinspirasi dari kisah nyata, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria tua bernama Carter yang berprofesi sebagai mekanik profesional. Selain pintar dalam bidang mesin otomotif, Carter juga pintar di berbagai macam hal mengenai sejarah. Saat itu, teman kerja Carter menanyakan beberapa hal yang dia pikir Carter tidak tahu jawabannya. Tapi ternyata, Carter bisa dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut, bahkan memberitahu informasi lainnya yang justru temannya tidak tahu. Saking pintarnya Carter, temannya sampai bingung kira-kira hal apa yang Carter tidak ketahui. Di tengah perbincangan asik mereka, tiba-tiba Carter mendapatkan kabar mengejutkan dari rumah sakit. Hasil tes kesehatannya baru saja keluar dan menunjukkan bahwa dia terkena kanker. Carter terdiam sejenak setelah mendengar kenyataan pahit tersebut. Di lain sisi, seorang kakek tua bernama Edward Cole yang merupakan bos kaya raya pemilik rumah sakit tengah rapat bersama para bawahannya membahas mengenai kelayakan rumah sakit. Rumah sakit milik Edward mendapatkan banyak keluhan karena minimnya fasilitas dan juga kekurangan karyawan yang membuat pelayanan di sana lambat. Alih-alih memberikan solusi, Edward malah marah dan berkata kalau dia mengelola rumah sakit bukan tempat spa. Jadi menurutnya kondisi rumah sakit sudah cukup seperti itu saja. Edward tidak mengizinkan ada kelas kamar VIP. Setiap kamar rumah sakit digunakan untuk 2 pasien tanpa pandang status karena banyaknya pasien yang datang. Edward tidak merasa sengaja melakukan itu demi mendapatkan banyak uang, namun untuk bisa menolong lebih banyak orang. Setelah itu, Edward tiba-tiba batuk darah. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. So can we desist from all of this? I do not need you. Cole, are you all right? And I want to know everything about this bleomycin trip that he wants to get. Karena rumah sakitnya tidak ada ruangan VIP, dia pun mau tak mau harus satu ruangan dengan Carter. Pertemuan pertama Edward dengan Carter tak berjalan dengan baik. Baru beberapa hari, Edward mengeluh pada Thomas, asisten pribadinya, kalau dia tidak tahan satu ruangan dengan Carter yang terlihat seperti zombie. Thomas pun memberitahu bahwa Edward tidak bisa meminta kamar VIP meskipun pemilik rumah sakit. Jika melakukan itu, citranya bisa rusak karena kebijakan inilah yang dipertahankan oleh Edward sendiri, yakni setiap ruangan berisikan 2 pasien. Thomas juga mengembalikan kata-kata Edward sebelumnya bahwa dia mengelola rumah sakit bukannya tempat spa. I'll do what I can. This really your hospital? Might want to do something about the pea soup. Malamnya, Edward pun dioperasi. Dia mengidap kanker sarkoma yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dokter mengatakan bahwa kemungkinan Edward untuk bisa bertahan hidup hanyalah 5%. Beruntung operasinya berjalan lancar. Selama di rumah sakit, tidak ada satupun teman ataupun anak yang menjenguk Edward. Hanya Thomas yang datang, itu pun hanya untuk mengurus kebutuhan Edward atau memberitahu masalah pekerjaan. Keadaannya sangat berbanding terbalik dengan Carter yang selalu dikunjungi oleh anak, teman atau istrinya. Hari berikutnya saat Carter sedang menonton televisi, Edward memintanya untuk mengecilkan volume. Dia juga terlihat kesal dengan Carter yang menurutnya sangat bawel. Carter hafal semua dialog di acara yang dia tonton, jadi dia selalu mengatakan lebih dulu dialognya seperti sedang main tebak-tebakan. Tak lama kemudian, datang dokter yang memeriksa Edward. Dokter menyarankan supaya Edward menjalani kemoterapi sebab sel kanker dalam tubuhnya sudah sangat menyebar. Ketika dokter itu mau pergi, Carter meminta untuk diperiksa juga keadaannya. Namun dokter itu malah bersikap pilih kasih. Dia tidak mau memeriksanya dan berkata akan memanggil perawat lain untuk datang memeriksa.
Di sini terlihat jelas perbedaan perlakuan yang didapat antara Edward dan Carter karena status sosial mereka. Setelah dokter pergi, Edward bertanya sudah berapa lama Carter berada di rumah sakit. Carter menjawab, dia sudah dirawat selama beberapa bulan. Dia mulai sering keluar masuk rumah sakit semenjak dirinya dinyatakan terkena kanker. Edward bertanya lagi, apakah kemoterapi menyakitkan? Carter pun memberitahu bahwa selama menjalani kemoterapi, dia merasakan mual-mual saja. Tapi katanya mungkin efeknya akan berbeda-beda pada setiap orang. Mendengar hal itu, Edward merasa lebih lega. Carter kemudian bertanya, apa fungsi mesin yang Edward letakkan di dekat jendela? Edward pun memberitahu kalau itu adalah mesin pembuat kopi. Dia sangat menyukai kopi luwak yang berasal dari Sumatera. Di sela obrolan mereka, Carter melihat Edward kesulitan mengambil remote kasurnya. Dia pun membantu mengambilkannya. Dari sinilah kedekatan keduanya dimulai. Setelah melakukan kemoterapi, Thomas datang membawakan makanan yang dipesan Edward. Carter sempat bertanya apakah Edward benar-benar akan makan semua itu setelah melakukan kemoterapi. Alih-alih menawarkan makanan, Edward malah pamer mengatakan kalau makanan itu adalah makanan yang paling enak di Los Angeles. Thomas kemudian memberikan kode agar Edward menawarkan makanan pada Carter. Namun setelah ditawari, Carter menolak. Katanya makanan itu tidak cocok untuknya. Edward pun menyantap semua makanannya dengan lahap. Tak lama setelahnya, efek dari kemoterapinya baru terasa. Dia merasa mual hingga memuntahkan semua makanan mahal yang baru saja dia nikmati. Di saat yang sama, Carter didatangi oleh anak tertuanya. Anaknya memberikan hadiah mobil-mobilan yang disiapkan oleh sang cucu untuk Carter. Mobil tersebut adalah mobil yang sangat diimpikan oleh Carter semenjak dahulu. Sang cucu sangat menyukai Carter sampai berkeinginan menjadi montir seperti Carter. Tentu saja Carter tidak berharap begitu. Dia ingin anak dan cucu bernasib lebih baik darinya. Setelah anaknya pergi, Carter memberitahu Edward bahwa yang tadi berkunjung adalah anak pertamanya yang bernama Roger. Roger berprofesi sebagai pengajar, kalau anak keduanya seorang insinyur, sedangkan anak ketiganya pemain bola profesional. Setelah itu, Edward mengatakan kalau dia sudah 4 kali gagal dalam hubungan pernikahan. Satu-satunya hubungan yang berhasil hanyalah hubungan dengan pekerjaannya. Edward mengaku dia bukannya benci menikah, hanya saja dia menikmati kebebasan. Carter pun mengungkapkan dulu dia punya mimpi menjadi dosen sejarah. Akan tetapi di tengah proses kuliahnya, istrinya yang bernama Virginia telah hamil sehingga dia berhenti kuliah untuk bekerja. Semakin hari, Edward dan Carter makin dekat dan banyak mengobrol. Bahkan mereka bermain kartu bersama dan saling memperhatikan ketika salah satu dari mereka menggigil akibat dari efek kemoterapi. Suatu hari, suster mencabut infus Carter. Katanya, Carter sudah tidak memerlukannya lagi. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan, tapi suster saat itu tak memberitahu bagaimana hasil pemeriksaan Carter selama ini. Hari berikutnya, sambil menonton televisi menggunakan kacamata khususnya, Edward mengajak Carter mengobrol. Namun Carter tak menggubrisnya dan fokus menulis sebuah catatan. Saat Edward bertanya apa yang ditulis pun, Carter hanya diam saja. Hal itu membuat Edward sedikit kesal karena diabaikan. Tak berselang lama, dokter yang menangani Edward pun datang memberikan kabar bahwa umur Edward mungkin hanya akan bertahan 6 bulan lagi. Jika tubuhnya sehat pun paling lama hanya 1 tahun. Sebelum pergi, dokter bertanya, apakah ada yang ingin Edward tanyakan? Edward kemudian meminta dokter menjawab pertanyaan Carter yang ingin tahu bagaimana keadaannya. Dokter itu pun berkata, dia bukanlah dokter yang menangani Carter. Mendengar hal itu, Edward marah dan menyuruh dokter itu untuk cari tahu. Setelah beberapa saat, dokter itu datang lagi. Dia memberitahu bahwa masa hidup Carter kurang dari 1 tahun lagi. Carter terdiam dan meremas catatan yang sedang dia tulis. I thought it would be liberating. No. Esok paginya, Thomas datang membereskan ruangan Edward. Saat dia ingin membuang bekas catatan Carter, Edward mengambilnya.
Selesai beberes, Thomas bertanya dengan hati-hati apa yang perlu dia siapkan ketika Edward meninggal nanti. Edward menjawab, Thomas harus bekerja layaknya bisnis ini adalah miliknya sendiri. Setelah Thomas pergi, Carter yang sejak tadi diam akhirnya bangun. Dia marah ketika melihat Edward sedang membaca catatannya yang dia buang. Ternyata catatan itu berisi daftar keinginan yang akan dilakukan Carter sebelum meninggal. Namun karena ternyata hidupnya tak panjang lagi, Carter mengurungkan niatnya. Edward mengomentari catatan itu dan menambahkan daftar keinginannya juga. Dia berkata kalau daftar keinginan itu bisa mereka lakukan bersama. Carter tak perlu pusing dengan biaya karena Edward akan menanggung semuanya. Meskipun ingin, Carter tidak begitu saja setuju. Dia merasa tidak bisa meninggalkan keluarganya. Tapi menurut Edward, selagi mereka memiliki waktu, mereka harus melakukan apa yang diinginkan. Daripada terus berusaha menjalani pengobatan yang kemungkinan sembuhnya kecil, lebih baik mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Setidaknya, dia tidak memiliki penyesalan ketika meninggal. Carter pun akhirnya setuju dengan ide tersebut. Took a shot. Here's your chance. What do you think happens now? I go back and consider pretending that I care about dead money. Everyone standing around watching you die while you try to real opportunity here. Asymptomatic, the doc says. Dad. Hari ketika Virginia datang menjenguk, dia mengatakan ingin memindahkan Carter ke rumah sakit lain yang lebih baik. Sebagai mantan perawat, dia memiliki banyak kenalan dokter hebat yang bisa dimintai bantuan. Akan tetapi, Carter menolak dan malah minta izin untuk pergi bersama Edward selama beberapa minggu untuk melakukan daftar keinginan yang ingin dilakukan sebelum dia meninggal. Mendengar hal itu, Virginia pun marah. Dia berpikir kalau Carter menyerah dengan penyakitnya. Apapun yang dipikirkan istrinya, Carter sudah memutuskan untuk pergi dengan Edward. Virginia yang tidak bisa berbuat apa-apa pun pergi kemudian mengatakan pada Edward kalau suaminya tidak untuk dijual. Saat itu, Edward langsung merasa Virginia sangat membencinya. Edward dan Carter akhirnya memulai perjalanan mereka. Mereka akan memenuhi daftar pertama keinginan mereka, yakni skydiving. Edward terlihat santai dan menikmati skydiving tersebut, tapi berbeda dengan Carter yang takut setengah mati, mengeluh sepanjang skydiving sampai-sampai membuat Edward iseng dan menakut-nakutinya. Saking beraninya Edward, membuat pendamping terbangnya takut, karena Edward tak kunjung menarik parasut ketika ketinggiannya sudah semakin rendah. How about this, huh? This is living. Which one of these damn cards do you pull? I was in love once. Selanjutnya, Carter pun menemani Edward memenuhi keinginannya untuk membuat tato. Sembari menunggu Edward ditato, Carter bercerita bahwa selama dia hidup, dia hanya membuahi istrinya dan tidak pernah tidur dengan wanita lain. Edward pun mengajak Carter untuk memilih wanita manapun yang dia mau diajak bersenang-senang. Namun Carter tidak mau meskipun sudah melihat wanita-wanita itu di depannya. Selanjutnya, mereka pindah ke arena balapan di mana sudah ada dua mobil yang tentu salah satunya adalah mobil impian Carter. Carter terlihat senang bisa melihat dan merasakan balapan menggunakan mobil impiannya tersebut. Mereka berdua pun balapan layaknya anak muda. Setelah itu, mereka lanjut pergi menggunakan jet pribadi milik Edward untuk melakukan daftar keinginan selanjutnya. Sebelum sampai ke villa, Edward mengajak Carter makan malam di sebuah restoran bintang 5. Dia bercerita kalau sebenarnya dia mempunyai anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa dan menikah. Suatu hari, putrinya bertengkar dengan suaminya. Sebagai ayah yang menyayangi putrinya, Edward memerintahkan anak buahnya untuk memukuli suami putrinya. Namun, apa yang Edward lakukan justru membuat putrinya marah dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Mendengar cerita itu, Carter pun menambahkan di daftar keinginan mereka, yaitu agar Edward menemui putrinya. Akan tetapi, Edward marah dan meminta agar Carter mencoret keinginan tersebut dengan nada membentak. Carter pun izin ke toilet. Sesaat kemudian, Edward pun merasa bersalah atas tindakannya yang terlalu berlebihan. Dia lalu menghampiri Carter ke toilet, di mana Edward kaget ketika melihat baju Carter sedikit berlumuran darah. Setelah mengatakan maaf,
Edward berniat mengajak Carter ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Tapi Carter tidak mau. Carter lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka daripada ke rumah sakit. Akhirnya, mereka pun sampai di villa milik Edward. Carter pun terkejut melihat betapa mewahnya villa milik Edward. Dia jadi semakin penasaran sebenarnya Edward sekaya apa dan berapa banyak uang yang Edward miliki. Edward tidak pernah menjawab tiap ditanya hal itu. Ketika Carter pergi ke kamarnya, Edward menghampiri Thomas. Dia berterima kasih karena Thomas telah setia dan selalu perhatian dengan dirinya. Tentu saja, Edward mengatakan itu dengan gayanya sendiri yang sarkas. Tak berselang lama, tiba-tiba Edward mendapat telepon dari Virginia, istri Carter. Virginia meminta Edward mengembalikan Carter padanya. Katanya, dia tidak masalah jika Carter tidak ingin berjuang melawan sakitnya, tapi sebagai istri, dia juga ingin terus berada di dekat Carter selagi bisa. Selesai berbicara di telepon, Edward pun menghampiri Carter yang sedang berendam. Carter mengaku sangat bahagia bisa menikmati berendam di bathtub yang mahal sambil menonton televisi. Edward mengatakan kalau mereka mungkin harus menghentikan perjalanan dan kembali pulang. Melihat Edward tiba-tiba mengajak pulang, Carter yakin Edward pasti baru saja berbicara dengan Virginia. Carter menolak untuk pulang, alasannya karena dia merasa jenuh dengan pernikahannya. Semenjak anak-anaknya beranjak dewasa, tidak ada lagi momen ketika Carter membantu sang anak mengerjakan PR. Ketika di rumah hanya ada dia dan Virginia pun dia tidak lagi merasakan gairah. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan memenuhi daftar keinginan. Kali ini, Edward dan Carter pergi ke Afrika untuk melihat binatang-binatang yang ada di sana. Edward sebenarnya berkeinginan untuk bisa menembak seekor singa, tapi Carter melarangnya. Mereka lalu melanjutkannya dengan menikmati sunset di dekat piramida Mesir. Di sana, mereka pun mengobrol berbagai hal mengenai kematian dan adanya kehidupan setelah mati. Namun ternyata, Edward sendiri mengungkapkan tidak percaya adanya Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Carter pun menanyakan dua hal kepada Edward, yaitu apakah Edward sudah bahagia dan apakah Edward sudah membahagiakan orang lain. Edward menjawab sebenarnya dia sudah berusaha untuk membahagiakan putrinya dengan menjauhkan suaminya yang temperamental. Namun hal itu malah membuat dirinya dibenci bahkan dianggap sudah meninggal oleh putrinya. Jadi, meskipun Tuhan mengirimnya ke neraka nanti karena kebencian putrinya, dia akan terima dengan ikhlas sebab dia sangat menyayangi putrinya lebih dari apapun. Setelah itu, mereka pergi ke India untuk melihat bangunan Taj Mahal, di mana bangunan itu adalah bukti kebesaran cinta seorang pria kepada istrinya. Alih-alih fokus kepada cerita mengenai sejarah Taj Mahal, Edward malah memikirkan bagaimana ketika nanti dirinya dikuburkan. Dia tidak ingin dikubur dengan peti yang sempit, sebab bisa saja ketika nanti dikubur dia bisa hidup lagi. Carter lalu memberitahu keinginannya. Ketika dia meninggal nanti, dia hanya ingin dikremasi lalu abunya disimpan di kaleng kopi, serta diletakkan di tempat yang sangat indah. Perjalanan mereka terus berlanjut. Kali ini, mereka mengendarai motor melintasi tembok China serta mendaki indahnya Gunung Himalaya. Semua perjalanan ini dibiayai dan direncanakan oleh Edward yang ingin mewujudkan salah satu keinginan Carter, yakni melihat tempat yang indah dan juga luas. Namun sayang ketika mereka ingin naik ke puncak Gunung Himalaya, Thomas memberitahu akan ada badai besar di atas sana sehingga mereka tak bisa ke puncak menggunakan helikopter. Hal itu membuat Edward dan Carter agak sedikit kecewa. Next spring. Your mountain's trying to tell us something. Gone long enough? Gone long enough for whom? Right? Yeah. You shit. What's next? Next, Hong Kong. Dari sana mereka lanjut pergi ke Hong Kong. Saat Carter sedang duduk di bar hotel, tiba-tiba dia didatangi oleh wanita cantik. Mereka tampak nyambung mengobrol. Wanita itu pun mengajak Carter datang ke kamarnya. Tapi Carter menolak. Dia mengatakan kalau dia sudah mempunyai istri dan juga tipikal pria yang setia. Sebenarnya Carter sadar tidak mungkin tiba-tiba ada wanita muda dan cantik menggodanya jika bukan ulah Edward. Setelah itu, Carter menemui Edward dan mengatakan kalau dia ingin pulang ke Amerika.
Edward pada awalnya kurang setuju karena masih ada beberapa daftar keinginan yang belum terpenuhi. Tapi Carter berkata kalau dia ingin menemui keluarganya. Di tengah perjalanan pulang, wajah keduanya murung lantaran tak mau mengakhiri perjalanan ini. Kondisi kesehatan mereka yang mulai menurun juga menjadi alasan mengapa mereka harus pulang ke Amerika. Diam-diam, Thomas dan Carter bekerja sama untuk membawa Edward pergi ke rumah putrinya. Thomas beralasan kepada Edward bahwa jalan yang biasa mereka lewati sedang ada kecelakaan sehingga harus lewat jalan lain. Setibanya di tujuan mereka, Edward pun sadar kalau itu adalah rumah putrinya. Bukannya merasa senang, Edward marah dan tidak suka Carter mencampuri urusan keluarganya. Carter berkata, sudah waktunya bagi Edward memperbaiki hubungan dengan putrinya. Edward semakin emosi dan pergi meninggalkan Carter dan Thomas. Carter pulang diantarkan Thomas menggunakan taksi. Kepulangannya tentu disambut hangat oleh Virginia. Mereka kemudian mengadakan makan malam bersama anak dan cucunya. Sementara Edward menghabiskan hari-hari dengan kesendirian di rumah mewahnya. Keduanya kembali ke kebiasaan lama mereka. Carter sibuk dengan keluarganya, sedangkan Edward dengan bisnisnya. Singkat waktu, Carter yang saat itu ingin kembali bermesraan dengan istrinya tiba-tiba jatuh pingsan. Virginia yang melihatnya langsung membawa Carter ke rumah sakit. You know, I feel like a teenager. Like our first. Sick now, huh? Okay. Esoknya saat Edward sedang rapat, dia terlihat tak fokus dengan pekerjaannya. Dia yang sebelumnya tertawa bahagia ketika bersama Carter, kini balik lagi menjadi orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Beberapa saat kemudian, datanglah Thomas yang memberitahu bahwa Carter berada di rumah sakit. Seketika itu juga, Edward meninggalkan rapat dan langsung menjenguk Carter di rumah sakit. Di sana dia bertanya kepada dokter bagaimana kondisi Carter. Dokter berkata bahwa kondisi Carter sudah semakin parah. Kankernya sudah menjalar sampai ke otak. Meskipun Carter dioperasi, kemungkinan dia hidup hanya 10%. Edward kemudian mendatangi ruangan Carter dan bertemu dengan Virginia yang sedang menjaga Carter. Virginia kemudian memberikan surat titipan Carter untuk Edward yang sebenarnya surat itu seharusnya diberikan nanti setelah Carter meninggal. Siapa sangka Carter yang sejak tadi diam tiba-tiba terbangun lalu menyapa Edward. Di tengah kondisi seperti itu, masih sempat mengomentari sup kacang di rumah sakit Edward yang rasanya tidak enak. Edward tertawa, dia berkata akan mengatasi masalah tersebut. Sebelum dioperasi, Carter memberi Edward selembar kertas yang dia ambil dari tasnya. Saat Edward membacanya, Edward baru mengetahui bahwa kopi luwak yang menjadi favoritnya ternyata adalah kopi yang ditelan oleh hewan bernama luwak yang kemudian dicerna menjadi kotoran sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Fakta Edward ternyata menyukai kotoran luwak membuat Carter tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Bukannya marah, Edward juga ikut tertawa. Setelah itu, Carter pun meminta pulpen kepada Edward dan mencoret salah satu daftar, yaitu keinginan untuk bisa tertawa sampai menangis. Masih ada 2 daftar yang belum terpenuhi. Carter meminta Edward untuk melanjutkan daftar keinginan ini sendirian jika nanti dia meninggal. Saat Carter dioperasi, Edward yang tak kuat melihatnya langsung bergegas pulang. Di dalam mobil, Edward membaca surat pemberian Carter. Dalam surat itu, Carter meminta maaf karena sudah terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Edward, serta dia juga meminta maaf lantaran tidak bisa membalas kebaikan Edward. Carter merasa berkat Edward lah dia bisa kembali dekat dengan keluarga beserta istrinya. Satu permintaan Carter, dia meminta Edward mencari kebahagiaannya. Setelah membaca surat itu, hati Edward pun terketuk untuk mencoba menemui putrinya. Tak pernah Edward sangka, dia disambut baik oleh putrinya, bahkan Edward bisa bertemu dan mencium cucunya yang cantik. Dengan begitu, tercapailah keinginan Edward mencoret bertemu dengan putrinya dan mencium wanita tercantik di dunia, yakni cucunya sendiri. Beberapa waktu kemudian, terlihat Edward sedang berpidato di upacara pemakaman Carter. Edward sangat berterima kasih kepada Carter yang telah membantunya menemukan kebahagiaannya sendiri. Edward pun mencoret daftar keinginan Carter, yaitu menolong orang asing, karena Edward merasa telah ditolong oleh Carter. Edward sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Carter.
Di akhir film, terlihat Thomas sedang mendaki gunung membawa sebuah kaleng kopi yang ternyata berisikan abu dari Edward yang meninggal 2 minggu setelah Carter meninggal. Thomas meletakkan kaleng tersebut di sebelah kaleng yang berisi abu dari Carter. Setelah itu, dia mencoret daftar keinginan Carter dan Edward, yaitu melihat tempat yang indah dan juga luas. Meskipun Carter dan Edward sekarang sudah tiada, namun Thomas sudah berhasil membawa abu jasad mereka ke tempat yang begitu indah dan juga luas, yaitu di puncak Gunung Everest. Berkat kesetiaannya kepada Edward, Thomas menjadi pemilik rumah sakit menggantikan posisi Edward. Seperti itulah kisah tentang persahabatan dua pria tua yang dimulai di sebuah rumah sakit. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.